Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala ramadhana syahra siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para sesepuh, para pengurus Yayasan Takmir Masjid Baitur Rahim, Baitur Rahman, ngapunten, yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu jamaah sholat Isya, insyaallah lanjut tarawih dan witir rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayah dan maunahnya kula panjenengan saged ngelampahi sholat Isya secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas ibadah kita mulai subuh tadi jamaah sholat subuh, lanjut puasa, sekarang jamaah sholat Isya, lanjut tarawih dan insyaallah witir, semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita cintai, kita teladani dan kita harapkan syafaatnya dunia sampai akhirat nanti. Hadirin jamaah rahimakumullah, di antara keistimewaan ibadah puasa itu termasuk ibadah sirriyah. Sirriyah itu artinya rahasia. Rahasia di sini maksudnya hanya si pelaku dan Allah yang tahu. Ini agak beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kita sholat misalnya, kita sholat apalagi sholat berjamaah, itu orang lain gampang melihat. Kita haji, apalagi haji, kadang-kadang satu perumahan ikut ngantar, banyak orang yang melihat, sehingga ibadah-ibadah yang gampang dilihat orang itu akan gampang tergoda untuk mengurangi keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dilihat orang. Jadi kadang-kadang wah, aku didelok uwong, ketok uwong. Nek pas wayahe ngimami salat nek tergoda, kadang-kadang bacaannya dienak-enak. Beda dengan puasa. Puasa dengan tidak puasa, para jamaah, itu tipis bedanya. Panjenengan puasa ngaku tidak puasa itu gampang. Panjenengan tidak puasa ngaku puasa itu juga gampang. Misalnya Ramadan seperti ini, pagi-pagi jenengan sarapan di rumah, berarti kan tidak poso. Nah, lalu jenengan keluar rumah pura-pura puasa itu gampang. Keluar saja dari rumah, kemudian jalan itu dibuat yang selemes mungkin. Nah, ono angin berlagak miring. Nah, pokoknya lemes, dilemes-lemes nawai. Kemudian ada teman yang berpapasan tanya, kok lemas sekali? Iya, saya sedang berpuasa. Itu gampang panjenengan lakukan. Padahal di rumah habis sarapan 2 piring. Nah, tapi kenapa tidak panjenengan lakukan? Karena panjenengan sadar bahwa meskipun orang itu bisa kita bohongi, tapi Allah tidak bisa kita bohongi. Meskipun orang lain itu tidak melihat perbuatan kita, tapi Allah melihat perbuatan kita. Apa maknanya ini? Makna dari semua ini para jamaah, puasa itu salah satu ibadah yang mengantarkan pada kita, pelakunya ini, untuk berbuat itu semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tidak ada urusan orang lain mau melihat atau tidak, orang lain mau mendengar atau tidak, orang lain mau memuji atau tidak. Yang penting saya puasa ini karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara keistimewaan puasa. Puasa mengantarkan kita pelakunya ini untuk berbuat itu ya ikhlas karena Allah, bukan karena orang atau karena sesuatu selain Allah. Dan ikhlas ini penting sekali para jamaah untuk kita tanamkan dalam diri kita dalam setiap amaliyah ibadah kita. Ikhlas itu dari bahasa Arab, dari kata akhlaso yukhlisu ikhlason, artinya murni, jernih, tanpa pamrih. Ini secara bahasa. Secara istilah, ikhlas itu berbuat karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dilihat orang, bukan karena ingin didengar orang, bukan karena ingin dipuji orang. Itu ikhlas. Ikhlas ini menjadi penentu apakah amal ibadah kita nanti diterima ataukah tidak oleh Allah. Bahkan banyak orang itu yang ikhlas kemudian dapat balasan yang tidak diduga-duga oleh Allah berupa karunia yang luar biasa. Sebaliknya banyak orang yang perbuatannya itu tidak ikhlas karena Allah, yang didapat adalah kekecewaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan ini gak ngantuk, ketok kok diluk kabeh. Ada satu kisah yang bisa kita ambil satu pelajaran bahwa orang yang ikhlas itu ternyata dibalas oleh Allah dengan karunia yang tidak disangka-sangka, dan yang tidak ikhlas itu dibalas oleh Allah dengan kekecewaan. Ada kiai punya 2 orang santri, namanya Ali dan Umar. Ali ini profesinya sebagai petani, Umar sebagai pedagang. Suatu hari Ali pergi ke sawah, dilihat singkong yang ditanamnya itu tumbuh besar-besar. Lalu dia ingat pada kiainya, ini kalau diberikan, disedekahkan kepada Pak Kiai, insya Allah beliau senang. Akhirnya dibersihkan beberapa singkong, dibungkus yang rapi, dibawa ke rumah Pak Kiai. Nyampe di rumah mengucapkan salam, Assalamualaikum. Dijawab oleh Pak Kiai, Waalaikumsalam. Oh, ada apa Ali? Ini Pak Kiai, saya tadi dari sawah, saya lihat tanaman singkong saya kok bagus-bagus dan buah singkongnya besar-besar. Saya teringat pada panjenengan niat sedekah ngalap barokah, nyuwun didoakan supaya hidup saya barokah. Nah, oh ya, bawa masuk Ali. Nah, setelah ngobrol beberapa saat, Ali pamit pulang. Sampun Pak Yai, saya pulang dulu. Oh, tunggu dulu Ali. Pak Yai masuk ke dalam rumah, tanya kepada istrinya, Umi, kita punya apa yang bisa diberikan kepada si Ali? Dia jauh-jauh ke sini bawa singkong. Ada apa ya, Bah? Oh, ada kambing pemberian pengusaha kemarin. Daripada di sini tidak ada yang merawat, kita berikan saja kepada Ali. Syukur-syukur dia bisa merawat dan bisa berkembang biak, kan barokah. Oh iya, bawa sini kambingnya, kata kiainya. Lalu kata kiainya kepada Ali, Ali, ini ada kambing, kamu bawa pulang, kamu rawat, syukur-syukur bisa berkembang biak dan barokah. Akhirnya Ali pulang bawa kambing. Dalam perjalanan pulang bertemu dengan Umar, sahabat lama, sama-sama santrinya Kiai. Umar tanya kepada Ali, Ali, dari mana kamu? Dari rumah Pak Yai, Umar. Itu kambing dari mana? Diberi Pak Yai. Loh, kok bisa diberi kambing, ceritanya bagaimana? Enggak tahu, saya tadi ke rumah Pak Yai bawa singkong. Ketika saya pamit pulang, kok saya diberi kambing. Mendengar cerita ini para jamaah, otak bisnisnya Umar itu main. Karena memang Umar ini pedagang ya, di titik-titik dikalkulasi dengan hitungan bisnis. Kalau Ali bawa singkong, pulang diberi kambing. Bagaimana kalau misalnya saya ke rumah Pak Yai bawa buah durian? Bisa-bisa saja nanti saya pulang diberi sapi. Ini batin Umar. Akhirnya Umar yang rencana awal mau pulang ke rumah tidak jadi, balik ke pasar. Beli 3 buah durian besar-besar, dibungkus yang rapi, dibawa ke rumah Pak Yai dengan niat supaya dapat balasan sapi. Nah, nyampe rumah Pak Yai mengucapkan salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Umar? Ini Pak Yai, saya sedang dapat rezeki.
Saya belikan durian, niat sedekah ke panjenengan, ikhlas karena Allah. Mulutnya Pak yang ikhlas, artinya ingin dapat sapi. Oh iya, bawa masuk Umar. Ngobrol beberapa saat, lalu Umar pamit pulang. Sampun Pak Yai, saya pulang dulu. Oh tunggu dulu Umar. Pak Yai masuk lagi ke dalam rumah, tanya kepada istrinya, Umi, kita punya apa yang bisa diberikan kepada Umar? Dia jauh-jauh ke sini bawa durian lebih mahal daripada yang dibawa Ali tadi. Ada apa ya Bah? Tadi ada kambing, sudah diberikan kepada Ali, tidak ada lagi Bah. Ada singkong pemberian Ali tadi lah. Jangan bayangkan seperti apa Pak. Oh enggak apa-apa, bawa saja ke sini singkongnya, kita berikan kepada Umar daripada dia pulang tangan kosong. Akhirnya kata kiainya, Umar ini ada singkong, kamu bawa pulang, kamu rebus, kamu masak bersama, kamu rebus, kamu makan bersama anak istrimu. Pertanyaan gue loh Pak, Bu, kira-kira Umar ini kecewa nopo bahagia? Kecewa. Harapannya ingin dapatnya malah singkong. Lebih mahal mana durian sama singkong? Jelas lebih mahal durian. Apa faktornya Bapak Ibu? Faktornya adalah niat yang tulus ikhlas. Tadi Ali ketika memberikan singkong kepada kiai, niatnya itu sedekah gitu aja, nggak ingin dapat pamrih apa-apa dari kiainya. Dibalas gak dibalas wis gak ngurus Ali. Niatnya itu niat sedekah kepada kiai, ikhlas karena Allah. Balasannya malah sesuatu karunia yang tidak diduga. Lah Umar meskipun bawa durian, niatnya sudah karena pamrih, ingin dapat balasan sapi. Ini pelajaran bagi kita. Kalau ingin balasan sesuatu para jamaah, jangan mengharap kepada orang, mengharaplah kepada Allah. Kalau panjenengan sedekah ke masjid, jangan berharap dibalas takmir masjid, tapi balasan itu dari Allah. Jangan sedekah ke yatim piatu, jangan mengharap balasan dari yatim piatu yang kita sedekahi, tapi mengharap balasan itu dari Allah. Nanti Allah yang akan ngatur, balasnya itu lewat jalan mana itu sudah lebih tahu Allah daripada kita. Ini pentingnya ikhlas. Nah, puasa itu mengantarkan kepada kita untuk berbuat ikhlas semata-mata karena Allah. Bahkan ikhlas itu menjadi penentu apakah amal ibadah kita diterima atau tidak oleh Allah. Ada satu hikayat. Dahulu ada seorang wali namanya Syekh Mansur bin Amar. Beliau telah wafat. Lalu ada wali juga temannya Syekh Mansur itu ketika tidur bermimpi bertemu dengan Syekh Mansur. Wali yang bermimpi tadi dalam mimpinya bertanya kepada Syekh Mansur yang telah wafat tadi, Ma fa'alallahu bika ya Mansur, apa yang telah dilakukan Allah kepadamu wahai Mansur? Syekh Mansur menjawab, Allah bertanya kepada saya, Bima ji'tani ya Mansur, dengan bekal apa kamu datang menghadap kepada aku wahai Mansur? Saya jawab, ya Allah, ketika saya hidup saya telah menunaikan ibadah haji fi sittin wa thalathina hajjah, sebanyak 36 kali haji ya Allah. Itu bekal saya dalam menghadap kepada panjenengan. Tapi apa jawab Allah? Wahai Mansur, ma kubiltu wahidatan, tidak satu pun dari hajimu yang aku terima. Coba jangan bayangkan, haji 36 kali dijawab tidak ada satu pun yang diterima. Kita haji sekali saja ngantrinya berapa tahun Pak, Bu? 30 tahun lebih. Kecuali kalau jadi petugas seperti saya tahun kemarin, ya tahun 2025 kemarin jadi petugas, gak pakai ngantri, ikut tes, lulus langsung berangkat. Nah, tapi kalau jamaah reguler ngantrinya 30 tahun lebih Pak, Bu. Wahai Mansur, jika hajimu sebanyak 36 kali tidak aku terima, lalu apa bekalmu dalam menghadap kepadaku? Ya Allah, ketika hidup saya telah menghatamkan Al-Quran sebanyak 360 kali. Itu bekal saya dalam menghadap kepadamu ya Allah. Wahai Mansur, dijawab oleh Allah, ma kubiltu wahidatan, tidak satu pun dari bacaan hatam Al-Quranmu yang aku terima. Hatam 360 kali Pak, Bu, dijawab gak ono sing diterima. Jangan hatam berapa kali Pak, Bu? Insya Allah selama Ramadan minimal 1 kali nggih. Ya, 1 hari 1 juz. Wahai Mansur, jika bacaan hatam Al-Quranmu tidak ada yang aku terima, lalu apa bekalmu dalam menghadap kepadaku? Akhirnya Syekh Mansur bisa menjawab dengan tepat. Ya Allah, jika hajiku sebanyak 36 kali tidak panjenengan terima,
bacaan hatam Al-Qur'anku sebanyak 360 kali tidak panjenengan terima, maka saya menghadap kepada panjenengan birahmatika wa bimardhatika, semata-mata mengharap rahmat dan ridhomu ya Allah, ini bekal saya dalam menghadap kepada panjenengan. Langsung dijawab oleh Allah, kalau itu bekalmu wahai Mansur, seluruh amal ibadahmu telah aku terima. Nah, berbuat mengharap rahmat dan ridho Allah ini kan konsep ikhlas. Apa artinya ini? Perbuatan yang pertama dilihat oleh Allah itu bukan besar kecilnya, bukan banyak sedikitnya, tapi niatnya dulu. Apakah memang dia betul-betul mengharap ridhoku atau tidak? Sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, kalau memang kita niatnya mengharap ridhonya Allah, itu akan bernilai dan sangat berharga bagi kita di hadapan Allah. Tapi sebesar apapun ibadah yang kita lakukan, kalau bukan karena ridhonya Allah, akan tertolak dengan sendirinya. Nah, ini pentingnya ikhlas. Para jamaah, dari sini mari kita sama-sama belajar untuk kita niati seluruh amal ibadah kita itu, niat utamanya adalah karena Allah. Kita bekerja misalnya, bekerja itu sesuatu yang diridhoi Allah, maka kita bekerja itu ya karena ridhonya Allah, sehingga bekerja harus sebaik-baiknya. Kita mencari ilmu misalnya, mencari ilmu itu sesuatu yang diridhoi Allah, berarti kita mencari ilmu itu ya karena ridhonya Allah. Nah, urusan nanti mencari ilmu kemudian dapat ijazah, lalu ijazah bisa kita gunakan untuk melamar di